Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Shihao dan yang lainnya berdiri di atas reruntuhan paviliun surga mending untuk waktu yang lama. Mereka akhirnya membalas dendam kepada musuh-musuh besar mereka. Namun, sambil merasakan kegembiraan, semua orang juga merasakan kesedihan yang tak ada habisnya. Sekte besar di masa lalu sekarang menjadi tempat di mana rumput liar tumbuh dan kelinci liar berkeliaran. Pohon-pohon mati menjulang di udara, dan suara gagak terdengar di udara dengan cara yang suram dan layu. Masyarakat harus maju. Paviliun surga mending yang lama telah dihancurkan, tetapi yang baru akan menggantikan yang lama dan semuanya akan berubah menjadi lebih baik. Saya percaya bahwa jiwa para tetua yang meninggal akan merasa bersyukur. Seseorang berkata. Semua orang menatap ke kejauhan. Ada banyak orang yang membersihkan bebatuan, rumput liar, dan puing-puing yang berserakan. Pembangunannya sudah dimulai sejak lama. Mereka akan membangun kembali gerbang biara dan membangun kembali paviliun surga mending. Setelah memberi hormat, membakar beberapa kertas, dan menaburkan anggur, semua orang meninggalkan tempat ini. Shihao menghibur mereka di ibu kota kekaisaran dan menunjukkan keramahan tuan rumah kepada mereka. Dia juga menyediakan tempat bagi mereka untuk tinggal. 2 hari kemudian, singa berkepala 9 membawa Flame Crow, Sabel, Rainbow Luan dan yang lainnya untuk menemuinya. Ini juga bisa dianggap sebagai pengiriman awal, karena mereka tidak tahu kapan dia akan naik ke surga. Shihao tenggelam dalam pikirannya. Dia memikirkan semua berbagai hal yang dia temui. Semua jenis perasaan menggenang dari tawa ke kepahitan. Apakah itu berasal dari keengganannya untuk pergi? Orang ini Shihao, saat itu, sangat tidak jujur ketika dia pergi ke Paviliun Heaven Mending untuk berpartisipasi dalam pemilihan pintu masuk mereka, membuat beberapa urat nadi para tetua muncul dalam kemarahan dan janggut mereka hampir menghilang dari cakar mereka yang marah. Xia Youyu tersenyum dan berkata, "Jangan katakan lagi." Xiao Tian menjadi gugup, karena topik beralih ke dia. Bahkan sekarang, ketika dia memikirkan kekuatan palu itu, dia akan menjadi gila. Haha, masa muda yang tulus, kenangan yang luar biasa. Itu layak untuk diingat. Dewi Perang tertawa terbahak-bahak. Pakaian pertempuran emasnya bersinar, dan penampilannya yang cantik menunjukkan tanda-tanda mabuk. Matanya tampak agak tersesat. Ada beberapa hal yang lebih baik tidak diingat, gumam singa berkepala 9. Itu memikirkan pertama kali bertemu Shihao. Itu bahkan lebih disayangkan daripada Xiao Tian, dikejar dan dipukuli oleh bocah 9 tahun yang berteriak ribut tentang makan kepala singa panggang. Dia bahkan ingin menjadikannya tunggangan. Memikirkannya saja sudah membuatnya meneteskan air mata. Kalian semua mengatakan bahwa kakak kecil itu cukup nakal, tapi kenapa aku merasa dia cukup tulus dan jujur? King Fang menyela. Peu. Beberapa orang segera meludahkan anggur di mulut mereka dan terus batuk. Mereka sangat tidak setuju dengan pernyataan ini. Masih King Fang yang mengerti aku. Shihao tertawa keras. Seberapa tebal kulitnya untuk bisa mengatakan ini? Semua orang memandangnya dengan tatapan meremehkan. Dazuwang, Ermeng, Pihou, Huzi, Snot Baby dan yang lainnya juga datang. Beberapa sedang mempelajari bagaimana memerintahkan tentara, beberapa mengalami dunia fana, yang lain ada di sini untuk berkultivasi. Mereka semua diundang malam ini. Ini adalah teman masa kecil yang tumbuh bersama saya. Shihao memperkenalkan. Dia merasakan kasih sayang yang mendalam terhadap teman masa kecilnya. Semua orang tahu bahwa Shihao mengumpulkan semua orang di sini seperti ini dengan harapan mereka akan berkenalan dan saling membantu di masa depan. Hao kecil,
Apakah alam yang lebih tinggi itu hebat? Apakah Anda benar-benar ingin pergi seburuk itu? Dazuang merasa sedikit emosional. Ketika dia membicarakan topik ini, semua orang menjadi diam. Pertemuan ini mungkin terakhir kali mereka bertemu. Manusia dan surga terpisah selamanya, dan sulit untuk menghubungkan kedua alam. Jalan kultivasi adalah jalan di mana seseorang harus terus maju dalam menghadapi kesulitan dan bahaya. Saya ingin melompat keluar dari sumur ini dan melihat dunia luar, kata Shi Hao lembut. Pada kenyataannya, ada alasan lain juga. Ketika dia melihat bagaimana raksasa dari alam yang lebih tinggi turun dan memperlakukan 8 wilayah seperti ladang obat dan padang rumput, itu membuatnya merasakan nyala api yang mengamuk di dalam hatinya yang akan melonjak keluar. Dia ingin melompat dari tempat ini. Akan ada hari ketika dia akan mengubah semua ini. Dia juga ingin mengejar jejak Dewa Willow dan melihatnya. Pergi juga bagus. Ini adalah sangkar, tempat di mana alam yang lebih tinggi memenjarakan para penjahat dan keberadaan setan yang hebat. Alam yang lebih tinggi adalah dunia sejati di mana seseorang tidak akan terbelenggu dan di mana seseorang dapat memiliki kebebasan sejati, kata Xia Youyu. Kebebasan hanya ada di pikiran. Ada perjuangan di mana-mana. Penjaga tua Peng Nini menghela nafas dari kejauhan. Aku akan datang kembali. Akan ada hari ketika saya akan datang untuk melihat kalian, kata Shi Hao. Jangan terlalu lama, karena waktu itu kejam. Jika Anda menunggu sampai Anda berdiri di puncak dunia dan berbalik saat itu, mungkin tidak banyak yang tersisa di sepanjang jalan Anda, kata Dewi Perang. Wajahnya yang putih berkilau dan menawan mengungkapkan emosi sentimental yang langka. Shi Hao menjadi waspada dan dengan sungguh-sungguh menganggukkan kepalanya. Begitu dia pergi, mungkin butuh bertahun-tahun sebelum dia kembali. Ada terlalu banyak hal yang enggan dia tinggalkan, tetapi dia harus pergi dari tempat ini. Namun, dia tidak ingin mengetahui setelah kembali di masa depan bahwa teman-teman lamanya telah lama meninggalkan dunia, dan hanya ada angin dingin dan tangisan burung gagak yang tersisa untuk menyambutnya. Waktu tanpa belas kasihan. Jika seseorang dengan sungguh-sungguh mengabdikan dirinya untuk berkultivasi, banyak hal akan hilang dan dilupakan. Ketika seseorang mencoba mengingatnya lagi, semua orang dan hal-hal di masa lalu mungkin sudah tidak ada lagi. Hao kecil, kami benar-benar tidak tahan melihatmu pergi. Jika Anda menuju alam yang lebih tinggi, kita akan dipisahkan seperti manusia dan surga. Ketika kita menjadi tua, Anda akan tetap menjadi abadi muda. Kata Ermeng, wajahnya sedikit merah. Mereka yang berasal dari Stone Village cukup sederhana dan membumi. Ini adalah teman-teman yang tumbuh bersamanya, kawan-kawan yang dia curi dari sarang burung-burung ganas dan bersamanya menangkap binatang buas. Emosi mereka dalam, dan ada terlalu banyak hal yang membuat mereka merasa enggan untuk berpisah. Jangan merasa sedih. Saya pasti akan kembali. Shi Hao berjanji. Akan sulit bagimu untuk turun begitu kamu naik. Xia Youyu menghela nafas sedikit. Matanya berkedip-kedip. Dia menyentuh cangkir dengan Shi Hao dan berkata dengan lembut, kami juga tidak ingin Anda pergi dan ingin melihat Anda membangun kembali sekte tersebut ke kejayaannya sebelumnya. Ini adalah pertemuan, jadi semua orang harus bahagia. Mari kita semua mengangkat cangkir kita. Pasti akan ada hari ketika kita semua bertemu lagi, kata Shi Hao. Suara ding ringan bisa terdengar. Anggur terciprat keluar. Semua orang menyentuh cangkir dan berbagi minuman. Bisakah kita bertemu sekali lagi sebelum kamu pergi? Seseorang berkata. Baik. Shi Hao dengan sungguh-sungguh mengangguk dan setuju dengan serius. Itu karena dia juga merasa enggan di dalam, dan dia juga cukup khawatir. Dia takut pertemuan ini akan menjadi yang terakhir, karena siapa yang bisa memastikan apa yang akan terjadi di masa depan?
alam yang lebih tinggi adalah tempat ras tak berujung dan bakat surgawi. Jenius muncul dalam jumlah besar dan bakat luar biasa muncul. Itu adalah tempat dengan terlalu banyak individu yang kuat. Bahkan jika dia naik, dia mungkin masih tenggelam di bawahnya. Di mana ada manusia, di situ ada sungai dan danau. Di mana ada sungai dan danau, ada rasa syukur dan dendam. Dia merasa bahwa alam yang lebih tinggi terdengar seperti negeri dongeng yang indah dan megah, tetapi pertempuran di sana mungkin lebih menakutkan. Itu pasti akan menjadi tahap yang luar biasa di mana para jenius surga warping bentrok. Shi Hao berjanji bahwa ketika dia benar-benar akan pergi, dia akan bertemu semua orang lagi dan melakukan satu perpisahan terakhir. Semua orang mabuk, penuh dengan suka dan duka. Pikiran mereka dipenuhi dengan emosi yang kompleks saat mereka berangkat dari Stone Country Capital. Keesokan paginya, awan warna-warni matahari terbit bersinar dengan gemilang. Kemegahan emas bersinar cemerlang. Shi Hao membuka matanya. Matanya mulai bersinar, menyingkirkan semua kekecewaan dan keengganan yang dia rasakan. Dia mulai meledak dengan kehidupan lagi, hati daonya teguh dan tak tergoyahkan. Karena dia telah melangkah ke jalur kultivasi, ada hal-hal yang dapat diperoleh dan hal-hal yang harus ditinggalkan. Dia tidak bisa membiarkan perubahan mood sesaat mempengaruhi jalannya. Dia akan bangkit dan maju dengan berani di jalannya sendiri dari dao besar. Apakah kembali suatu hari nanti di masa depan akan sia-sia? Dia bertanya pada dirinya sendiri dengan lembut. Paling tidak, aku tidak bisa menyesalinya sekarang. Suaranya menjadi tegas. Dia memanggil Peng Nine dan bertanya tentang kemajuan dan kesannya dalam membimbing King Feng. Dia adalah penerus yang luar biasa. Cerdas, baik hati, dan orang yang berkarakter hebat. Peng 9 menjawab. Bakat bawaan King Feng cukup tinggi. Terlepas dari apakah itu dalam budidaya teknik yang berharga atau dalam mempelajari hal-hal negara batu, dia menunjukkan kecerdasan yang luar biasa. Namun, ketika dia mendengar penilaian ini, dia mulai bergumam pada dirinya sendiri dengan ragu-ragu. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, justru karena dia terlalu baik sehingga saya khawatir. Sifat King Feng condong ke sisi yang lebih lembut dan lemah. Saya takut dia akan ragu-ragu dan membahayakan dirinya sendiri karena tidak bertindak cukup ganas. Peng Nine mengangguk dan berkata, ini bisa dipupuk. Sifat seseorang menentukan nasibnya, sedangkan nasib bisa diubah. Dia masih muda, jadi fleksibilitas sifatnya cukup tinggi. Shi Hao ingin menyerahkan posisi kaisar kepada King Feng, karena King Feng yang menderita di tempatnya saat dipenjara di tanah leluhur kedua. Karena itu, dia sangat ingin dia menjadi kaisar batu. Namun, dia juga tidak ingin membuat King Feng memikul tanggung jawab yang besar. Dia ingin dia bisa bahagia, damai, dan melakukan apa yang dia inginkan. Ini membuatnya merasa bahwa menjadikannya kaisar agak kontradiktif, jadi dia tidak tahu bagaimana menghadapi ini. Pada akhirnya, dia tidak membuat keputusan dan malah bertanya kepada Peng Nine, bagaimana kultivasinya. Dia saat ini sedang mempelajari kemampuan Dewa Pelindung Klan Negara Batu, teknik berharga Suan Ni. Kemajuannya tidak buruk. Kata Peng 9. Jangan bicara tentang hal lain. Saya akan membantunya berkultivasi terlebih dahulu, kata Shi Hao. Dia memanggil King Feng dan mengeluarkan buah petir. Ini adalah obat ajaib terbaik yang menyertai budidaya petir. Buahnya mengandung simbol petir bawaan. Namun, buah ini belum matang, jadi kekuatannya tidak bisa dibandingkan dengan buah petir sejati. Selain itu, ada energi kematian dewa yang terkandung di dalamnya yang akan memurnikan seseorang sampai mati. Jika seseorang dengan paksa melahapnya, mereka pasti akan mati. Pada kenyataannya, bahkan keberadaan yang menyalakan api ilahinya akan sulit untuk disempurnakan dan menghadapi risiko kematian.
Apa yang agak beruntung adalah bahwa tulang makhluk tertinggi Shihao luar biasa dan kekuatan ilahi alami dapat melarutkan energi maut. Karena itu, dia akan membantu King Feng. Cila. Petir terjalin. King Feng hampir menghadapi krisis begitu dia mengambil sepotong buah seukuran kuku. Kekuatan petir ini meledak seperti yang diharapkan. Shihao melindunginya di sisinya, mengoperasikan teknik berharga Suan Ni untuk menetralisirnya, memungkinkan jenis kekuatan suci dan fondasi ini memasuki dagingnya, dan simbol-simbolnya mengukir diri mereka sendiri ke tulang-tulangnya. Ini adalah proses yang sangat panjang. Bagaimanapun, King Feng bukanlah Shihao. Kultivasinya jauh lebih lemah, jadi bahkan dengan Shihao melindunginya di sisinya, itu masih merupakan proses yang lambat. Beberapa hari kemudian, King Feng mengeluarkan raungan panjang. Ketika dia bergerak, kilat menari-nari dengan sangat cemerlang. Ini bukan jenis teknik berharga untuk ditampilkan, melainkan jenis naluri. Ketika dia menggerakkan tangannya, sejumlah besar petir akan muncul untuk membantai musuh. Bagus, dengan ini sebagai fondasi Anda saat mengolah teknik berharga Suan Ni, Anda akan menghasilkan efek 2 kali lipat dengan setengah pekerjaan. Di masa depan, Anda mungkin bisa menembus batas dao petir. Shihao mengangguk. Kemudian, dia pergi menuju taman istana. Disinilah Qin Hao tinggal. Mereka jarang bertemu akhir-akhir ini, dan sejak dia datang ke Stone Country, dia tidak banyak bicara. Ada banyak hal yang membebani pikirannya. Shihao ingin bertanya apakah dia mengembangkan teknik kilat atau tidak. Jika dia punya, dia akan memberinya salah satu buah petir juga. Namun, Qin Hao tiba-tiba pergi, meninggalkan surat yang mengatakan bahwa dia kembali ke gunung abadi di wilayah misterius itu. Shihao mengerutkan kening, merasa sangat tidak nyaman. Bagaimanapun, dia baru saja membawa Qin Hao keluar dari sana. Bagaimana perasaan klan Qin? Dia membawa kura-kura hitam bersamanya dan mengaktifkan altar leluhur untuk menerobos ruang. Tentu saja tidak bisa langsung lintas wilayah, sehingga masih harus menembus batas antar wilayah. Mereka bergegas dalam perjalanan, dan akhirnya, Shihao tiba di Gunung Abadi. Dia berubah menjadi nyamuk dengan 72 transformasi, dan dengan mengandalkan pengetahuan formasi dari batu pemobokan dewa, dia maju. Yi, altar itu bersinar. Batu pemobokan ilahi berteriak ketakutan. Di kedalaman Gunung Abadi adalah sebuah altar yang telah diatur ulang. Itu bisa terhubung ke alam yang lebih tinggi. Itu memelihara tulang berharga tertinggi di tubuh Qin Hao. Mereka menemukan itu saat Shihao dan pagoda kecil menyebabkan kekacauan di sini. Kakak, kamu datang. Qin Hao sepertinya merasakan sesuatu dan membuka matanya. Indra spiritualnya sangat tajam. Alasan utamanya adalah karena Shihao membentuk tubuh manusia setelah datang dan tidak menyembunyikan auranya. Aku datang untuk menemuimu. Kamu punya jalanmu, dan aku punya jalanku. Kamu harus pergi. Saya tidak akan kembali ke negara batu, kata Qin Hao. Shihao melihat formasi dan altar, merasa sedikit tidak nyaman di dalam. Itu masih bisa membuat koneksi dengan alam yang lebih tinggi? Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.